Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk membentengi diri dan keluarga serta untuk berdakwah. Anda ingin jadi kristolog handal atau Anda ingin memiliki ilmu kristologi? Kunjungi kristologinews.com, pusat karya monumental Ustadz Insan LS Mokoginta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sering berbicara tentang kitab suci. Jadi sebuah istilah atau nama kitab suci itu sudah familiar lah di kita orang beragama ya. Kitab sucinya orang Islam Al-Quran. Kitab sucinya teman-teman Kristen Bible. Itu kita sudah sama-sama tahu lah. Pertanyaannya sekarang, sejauh mana kitab itu benar-benar suci itu loh? Itu pernah nggak kalian pikirkan? Kitab suci, terus parameter sucinya itu di mana sih? Sehingga dia punya, katakanlah kriteria, dia memenuhi kriteria itu bahwa sehingga dia bisa dibilang suci. Itu gimana itu? Pernah nggak berpikir? Ini aku lupa tadi nggak bawa Bible, nggak bawa Al-Quran. Seandainya ada aku bisa tunjukkan, tapi kalian ngerti lah. Kan masing-masing kalian sudah pernah pegang kitab suci gitu. Apa sih kriteria yang paling mudah untuk mengatakan sebuah kitab itu suci? Gitu. Pernah nggak berpikir begitu? Kita biasanya asik bawa kitab suci ke gereja. Mana kitab sucinya? Ini. Ke masjid, mana kitab sucinya? Ini. Terus apa kriteria sehingga dia disebut kitab yang suci gitu? Aku nggak berbicara masalah iman loh ya. Iman tuh nggak bisa didialogkan gitu loh. Kalau sudah kamu imani 1 tambah 1 tambah 1 itu 1, mau ngomong seperti apapun aku percuma aja karena sudah iman. Iman tuh nggak bisa didialogkan. Yang bisa didialogkan itu pengetahuan. Nah, nanti misalkan ada 1 tambah 1 tambah 1 itu 2 atau 3 atau 1, itu bisa kita diskusikan di pengetahuan gitu loh. Jadi di wilayah diskusi kita itu pengetahuan gitu loh, bukan di iman. Kalau iman ya sudah, Anda iman begitu, ya sudah laksanakan apa yang Anda imani. Gitu, nggak bisa didiskusikan iman itu. Begitu juga kitab suci. Saya tidak berbicara dalam konteks iman gitu. Misalkan nih kitab ini saya imani sebagai kitab suci, ya sudah. Orang lain mau ngomong apa juga terserah, yang penting gue iman sama ini sebagai kitab suci, sudah. Nah, aku tidak berbicara dalam konteks iman, aku berbicara dalam konteks pengetahuan. Kenapa sih kok kitabmu itu disebut suci gitu loh? Apa? Pernah nggak berpikir gitu? Misalkan pas duduk santai-santai gitu, pernah nggak berpikir kenapa ya kok kitabnya disebut suci gitu? Supaya kita ngerti gitu. Nah, sekarang step kedua, beda nggak kitab suci dengan terjemahan kitab suci? Gitu. Beda nggak? Beda nggak kitab suci dan terjemahan kitab suci? Terjemahan kitab suci itu kitab suci bukan? Ini bahasanya dibolak-balik, kau pusing nanti. Kalau kitab suci udah jelas dah. Sekarang terjemahan kitab suci. Pertama, beda nggak kitab suci dengan terjemahan kitab suci? Yang pertama. Yang kedua, terjemahan kitab suci itu kitab suci bukan? Nah, makanya aku mau jelaskan di sini. Salah satu parameter kenapa kitab itu dibilang suci adalah bahasa. Gitu loh. Bahasa. Dalam edisi bahasa apa kitab itu diturunkan? Maka kitab itu harus tertulis dalam original language ketika dia diturunkan. Gitu loh. Contohnya kalau di Al-Quran itu ya, itu nggak bisa terpisahkan. Ada Al-Quran, ada di kanannya ada terjemahan. Gitu loh.
Yang akulah yang menurunkan dan aku yang menjaganya itu yang Arabiannya ini. Kalau yang terjemahan ini enggak, bisa salah. Seperti tadi yang aku kemarin lalu itu aku bicara tentang gara-gara terjemahan kitab suci orang jadi murtad kembali itu. Karena terjemahannya salah dan terjemahan itu bisa salah. Sesuatu yang salah nggak bisa dibilang suci, kan begitu. Nah sekarang kalian lihat kitab Anda itu edisi original bahasanya atau terjemahan. Kalau terjemahan itu berarti terjemahan kitab suci. Terjemahan kitab suci bukan kitab suci, bukan. Karena kitab terjemahan itu adalah upaya manusia, ya, logiknya manusia untuk bisa memahami sebuah kitab yang turun yang bukan dari bahasa ibunya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, yang namanya terjemahan itu tidak bisa pas satu kata diterjemahkan ke bahasa lain dengan satu pas, itu tidak bisa. Karena ada konteks budaya di sana. Ada konteks bagaimana cara memahami, ada logika bahasa, ada struktur bahasa, ada macam-macam kalimat yang itu beda-beda pengertian. Banyak macam, karena budaya kita memang beda-beda. Aku pernah bertamu ke Surabaya, aku pertama nggak tahu itu seorang ibu, itu ibu-ibu tuan rumahnya. Ternyata ibu-ibu itu dekan bahasa Inggris di salah satu universitas terkenal di Surabaya. Aku pertama nggak tahu, ternyata teman bilang. Pada waktu itu aku naik mobil dan aku bilang, "Bu, asik dong jadi dekan, apalagi fakultas bahasa Inggris gitu." "Iya mas," gitu. Terus aku bilang, "Bu, tolong terjemahkan satu kata saja, terjemahkan sama aku, ya, bahasa Inggrisnya kelilipan." Coba, ini kalau orang Jawa tahu ini, kelilipan itu apa? Ibu itu diem aja. Ibu itu diem aja. Aku bilang lagi, "Oke Bu, terjemahkan satu kata, ya, and English, kelilipan apa?" Setelah dia cari kosakata ini itu, akhirnya dia nyerah, nggak bisa, dan aku dipukul bahunya. "Sampai ini ono ay mas, kamu tuh ada-ada aja mas." Nggak ada. Itu buktinya bahwa tidak semua bahasa itu bisa diterjemahkan. Dia harus dalam original teksnya, gitu loh. Nggak ada. Gitu. Nah sekarang, coba ketika Anda santai, ketika Anda duduk-duduk, coba lihat kitab suci Anda. Itu dalam original teks atau dalam edisi terjemahan. Itu bermasalah. Kalaupun terjemahan, diterjemahkan dari mana? Itu masalah lagi. Jangan-jangan diterjemahkan dari terjemahan. Terjemahannya diterjemahkan dari terjemahan lagi. Berapa kali? Karena satu kali diterjemahkan, dia biasnya itu berapa derajat? Sudah. Dari teks originalnya. Nanti dari terjemahan yang sudah bias ini diterjemahkan lagi, bias lagi. Terus bias lagi, bias. Aduh. Kacau, berapa bias? Makanya, bagaimana Anda bisa mengatakan kitab suci Anda kalau ternyata yang selama ini Anda klaim sebagai kitab suci hanya level terjemahan kitab suci. Dan kita sudah sama-sama tahu, seperti aku jelaskan, terjemahan kitab suci itu bukan kitab suci. Karena kitab suci tidak boleh salah, sedangkan terjemahan kitab suci boleh salah. Sesuatu yang salah itu tidak suci. Oke, gitu aja. Selamat berpikir. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.